Hello students, hello everybody. Welcome to my channel. First of all, I am Dewi. I am English teacher of junior high school. Today we will discuss the material for grade 9 in junior high school. We will discuss about report text. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di dalam report text. Jadi bagaimana kalau kita bertemu dengan soal-soal dari bacaan yang panjang sementara kita sendiri tidak mengetahui semua hal yang ada di sana atau semua vocabulary, semua kosakata yang ada di dalam report text tersebut. Saya akan membantu kalian untuk mengatasi bagaimana caranya menjawab soal-soal dengan keterbatasan kemampuan kita di dalam pemahaman kosakata. Oke, let's start our discussion. Pertama-tama kita berbicara tentang definisi dari report text itu. Report text is a text which present information about something as a result of systemic observation and analysis. Report text adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal yang apa adanya. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Kemudian, we go to the purpose of report text. Kalau kita berbicara tentang tujuannya, the purpose of report text is to present information about something or to tell something about plant, animal, human, thing, or place in general. Jadi tujuannya adalah menyatakan tentang tanaman, hewan, orang, atau benda atau binatang secara umum. Jadi saya menyatakan atau menceritakan tentang tanaman, orang, benda secara umum, maka biasanya orang akan memakai report text. Kemudian the generic structure of report text, the first one, ya, jadi struktur teks dari report text itu dimulai dengan general classification, stating classification of general aspect of or thing, menyatakan klasifikasi secara umum dari benda atau apa yang akan dibahas. The second one is description, tells what phenomenon under discussion. Jadi bisa saja di dalamnya kita berbicara tentang bagian atau sifat dari report text tersebut. Ya, yang menjadi pokok bahasan yang akan kita kupas kali ini adalah kalau kita misalkan menjumpai sebuah bacaan, ya, misalkan the first text is a report text about cactus, ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan sebuah teks dan kemudian di dalamnya ada beberapa pertanyaan, ya, berkaitan dengan teks tersebut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mungkin kita melihat secara sekilas, dia berbicara tentang kaktus, ya, berbicara tentang kaktus, tentang tanaman kaktus. Kemudian kalau kita melihat di dalamnya, kalau kita mau melihat secara garis besar dari bacaan tersebut, yang pertama misalkan paragraf pertama ini, ya, beberapa kosakata misalkan native itu asalnya. A cactus is any member of the plant family Cactaceae, ya, native to America, berarti berasal dari Amerika. They are often used as ornamental plants, but some are also crop plants, berarti biasanya dipakai atau digunakan atau ditanam orang sebagai tanaman hias, tetapi juga dipakai sebagai crop plants. Itu adalah tanaman budidaya, jadi tanaman yang dibudidayakan. Cacti, yang merupakan the plural form of cactus, are grown for protection of property for wild animals. Jadi biasanya kadang-kadang ditanam orang untuk menjadi pelindung, ya, dari tanaman-tanaman yang lainnya, ya, as well as many other uses. Jadi paragraf pertama ini berbicara tentang gambaran umum atau definisi umum tentang kaktus. Kemudian dia berbicara tentang orang menanam itu biasanya untuk apa, ya. Kemudian di paragraf kedua kita melihat cacti are part of plants order Caryophyllaceae,
Caryophyllales ya, which also include members like beets ya. Jadi di dalamnya ini ada beberapa istilah Latin yang memang kalau dicari di kamu juga tidak ada ya istilah-istilahnya, istilah-istilah Latin dari uh, tanaman kaktus itu sendiri ya. Di sini ada kata order. Order itu adalah bahasa Inggrisnya ordo dalam bahasa biologi ya. Kalau kita mengenal di dalam istilah biologi ada ordo, nah bagian dari tanaman, nah itu adalah order. Kemudian jadi di paragraf kedua ini dia berbicara tentang bahwa kaktus itu adalah bagian dari ordo Caryophyllales. Kemudian paragraf 3, cacti are unusual and distinctive plants ya, dia berbicara tentang bahwa tanaman kaktus itu merupakan tanaman yang di sini ya dikatakan sebagai tanaman yang unusual atau tidak biasa ya, atau tanaman yang distinctive. Distinctive itu unik ya. Karena apa? Which are adapted to extremely arid and hot environment. Berarti dia berbicara tentang tidak biasanya adalah karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kering dan panas ya, showing a wide range of anatomical and physiological features which conserve water. Jadi karena dia bisa hidup atau di lingkungan yang sangat-sangat kering dan panas, maka kemudian secara kalau dilihat keberagamannya, biasanya hampir semuanya itu ciri-cirinya adalah dia bisa menyimpan air ya, conserve water. Conserve itu artinya menyimpan. Nah, kemudian berarti paragraf ini dia berbicara tentang bahwa dia tanaman yang khusus. Kenapa? Karena dia bisa tinggal atau hidup di tanah yang sangat kering dan panas. Oleh karena itu secara anatomis dia menyesuaikan diri untuk bagian tanaman itu menyimpan air. Kemudian kalau kita melihat paragraf keempat, cacti some in a wide range of shapes and size. Jadi dia berbicara secara khusus tentang bentuk dan ukuran ya, bentuk dan ukuran. Jadi secara khusus paragraf keempat ini berbicara tentang bentuk dan ukurannya ya. The colors of Passycereus ya, Pringley with, ini juga bahasa Latin, with a maximum recorded height of, nah dia tingginya segini ya, jadi dia berbicara tentang tingginya, ukurannya. Cactus flower yang terakhir, cactus flower alarja, dan dia berbicara secara khusus bicara tentang bunganya ya, bunganya are large and like a spines and branches arise from areoles ya. Jadi bunganya itu seperti duri atau batang yang muncul ya, mungkin dari satu titik mata daun begitu ya. Oke. Many cactus species are night blooming. Jadi kebanyakan dari kaktus itu berbunga pada waktu malam ya, as they are pollinated by nocturnal insect or small animal. Jadi dia berbicara tentang bahwa bunganya itu biasanya berkembang atau mekar di malam hari karena biasanya diserbuki atau penyerbukannya dibantu oleh serangga yang hidup di malam hari. Saya akan berbicara tentang ini ya secara umum. Jadi kalau di dalam text report ya, itu yang sangat jelas adalah bahwa dia ada bagian-bagian tertentu yang disebut subheadings atau subjudul atau sub tema begitu, yang kita bisa lihat pembagiannya di setiap paragraf. Itu yang mencirikannya daripada yang lain. Jadi akan kelihatan sekali dia sedang berbicara tentang apa. Makanya paragraf 1 tadi bicara tentang kaktus secara umum dengan manfaatnya. Kemudian paragraf 2 berbicara tentang ordo ya, tadi berbicara tentang ordo atau bagian dari dia termasuk ordo Caryophyllales ya, masuk di dalamnya. Paragraf 3 berkata tentang menyatakan tentang bahwa kaktus itu tanaman yang khusus dan tidak biasa atau unik ya, karena bisa beradaptasi dengan daerah yang sangat kering sehingga secara anatomis dia beradaptasi. Kemudian paragraf 4 ya, cacti itu kaktus secara plural itu tampil dalam bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi berbicara tentang bentuk dan ukurannya kaktus. Sedangkan paragraf 5
dia berbicara tentang cactus flower ya, jadi berbicara tentang bunganya secara khusus. Yang pertanyaan pertama, where can we find cacti mostly? Jadi di mana kita bisa menemukan kaktus itu kebanyakan ketemu di mana? Di paragraf 3 tadi kita berbicara tentang bahwa cacti are unusual and distinctive plants which are adapted to extremely arid and hot environment. Jadi berbicara tentang lingkungannya. Kalau kita ditanyakan tentang di mana kita bisa menemukan kaktus, maka kita akan berbicara tentang lingkungan ya, lingkungan yang sangat kering dan panas. Maka jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 1 itu adalah ya yang in the arid and hot region. Di nomor 2, why do cacti mostly bloom at night? Kita tadi berbicara tentang bunga di paragraf 5 ya, di paragraf 5. Paragraf 5 dikatakan cactus flower are large and like the spine and branches arise from areoles. Many cactus species are night blooming as they are. Jadi kita mencari berkaitan dengan bloom at night, dan kemudian ada night itu tadi ya, blooming as they are pollinated by nocturnal insect or small animal. Jadi kalau kita melihat bahwa kaktus itu ada night-nya itu tadi, di sini juga ada bloom dan night, maka kita mencari di kalimat sekitar kalimat itu ada SDR pollinated karena mereka diserbuki oleh serangga yang hidup di malam hari ya. Oke, jadi kenapa mostly bloom at night? Ya karena penyerbukannya oleh nocturnal animals ya. Jadi jawabannya adalah since cacti are pollinated by nocturnal insect ya. Itu jawabannya yang C. Kemudian nomor 3, what does the first paragraph tell us about? Ya, paragraf 1 tadi itu berbicara secara khusus ya. Simakkan ya, paragraf 1 tadi bicara tentang klasifikasi umum tentang kaktus secara umum dan manfaatnya. Tadi dikatakan kaktus ini begini berasal dari Amerika, kemudian kegunaannya adalah untuk ini, dan untuk ini ya. Jadi paragraf 1 tadi secara umum berbicara tentang manfaat atau kenapa orang menanam kaktus ya. Jadi kalau kita melihat what does the first paragraph tell us about, itu berbicara tentang the use of cacti. Kemudian kita berbicara ke nomor 4, what is the purpose of the text ya. Kalau kita melihat tujuan teks yang ada di depan ya, kita lihat purpose-nya, maka tujuannya itu adalah to present information about something or to tell something. Something itu bisa plant, bisa animal, bisa human ya, thing or place in general. Jadi tujuannya menyatakan tentang tanaman, hewan, orang, benda atau binatang secara umum ya. Maka kalau kita melihat tujuannya yang seperti itu, maka kalau berbicara tentang kaktus berarti to describe cacti in general. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian number 5, the synonym of word distinctive is ya. Tadi distinctive tadi sama dengan unusual ya. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang berbeda, yang khusus ya, seperti itu. Ya ini ya, which are adapted to extremely arid ya. Cacti are unusual and distinctive plants which are adapted to extremely arid. Jadi tanaman yang sangat khusus karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat-sangat kering ya, maka dia itu bisa disebut sebagai tanaman yang khusus ya. Ya, kalau saya jawabannya adalah yang unik ya. Jadi distinctive itu adalah unik. Oke, kemudian ya kita ke teks 2 ya. Parrot are ini berbicara tentang binatang ya, beo ya. Beo. Nah, kita akan melihat jenis pertanyaan apa saja sih yang ada di dalamnya. Oh, ternyata dia berbicara what can we get from paragraph 2. Oke, sekarang kita lihat ya. Parrot are kind of birds that live in Australia. Berarti bicara secara umum biasanya paragraf pertama ya. Dia tinggal di Australia, Asia, Afrika, Brazil, Papua New Guinea, and New Zealand ya. Jadi berbicara tentang general facts of parrots ya. Kemudian paragraf 2, parrot have two toes ya, dua tungkai kaki pointed towards, two toes pointed backwards. Jadi a curved beak like hawk's beak and very colorful plumage. Jadi berbicara tentang anggota tubuhnya ya. Jadi kaki, kemudian beak itu paruh ya. Jadi kalau kita melihat tentang paragraf 2 dia cerita tentang anatominya parrot ya. Jadi bagian tubuhnya si
burung beo itu. Kemudian nomor 7 kita nomor 8, how do parrots eat? Nah, kita melihat ya, berkaitan dengan eat yang mana ya? Most parrot eat seeds or fruits from the ground from the trees. Some parrot never even leave the tree, so they only eat fruits and they are still on the tree. When eating, a parrot makes full use of its beak and food by folding the food in its food. Jadi kalau kita ditanyakan how, itu berarti berkaitan dengan bagaimana si beo ini makan ya. Kalau ditanyakan bagaimana makannya, berarti berkaitan dengan caranya dia makan ya. Kalau caranya dia makan, maka yang paling tepat jawabannya adalah pakai apa begitu ya. Maka di sini ada katakan when eating, ketika makan, a parrot makes full use of its beak and food by holding the food in its food. Jadi dia makan pakai paruhnya dan pakai kakinya, jadi menggunakan secara penuh. Jawabannya bagaimana dia makan. Di situ dikatakan using, ini ya, using its food and beak ya. Itu yang dinyatakan di paragraf ketiga ini ya. Kemudian number 9. These birds have been popular because they are intelligent, ya kan, charismatic, dan bla bla bla. The underlined words above has the same meaning with intelligent. Kalau kita melihat, mungkin pernah dengar intelligent itu adalah pandai, sangat pintar, ya, atau cerdas, gitu ya. Maka pertanyaan yang seperti ini berkaitan dengan persamaan kata ya, atau sinonim. Nah, kalau berkaitan ini berarti ditanyakan, ini bergantung pada kekayaan kosakata kita. Memang ya, intelijen yang pernah kita dengar adalah dia sangat pintar. Ya, yang sangat pintar di sini cuma ada di ini ya, smart ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Dam itu bodoh, mudi itu angin-anginan ya, sok begini ya. Calm itu pendiam. Nah, jadi dari nomor 7, 8 dan 9 kita melihat bahwa tidak semua kata di dalam bacaan ini harus kita terjemahkan. Kita bisa menebak-nebak dari apa yang kita tahu, misalkan ya. Kemudian kita bisa juga menemukan kata yang sama, misalnya eat, di paragraf 3 ada eat juga, kemudian kita cari di dalamnya. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kosakata gini memang hanya bisa dikerjakan kalau kita cukup punya kosakata yang I think it's enough. Thank you very much for your attention. See you in my next video.